Pak Sutrisno. Saya Regina Juniawati, peran saya sebagai Ibu Inam. Saya Tiara Prilia sebagai perselingkuhan dan wawancara. Saya Sylvia Sari sebagai tetangga 1. Saya Amalia Saputra sebagai tetangga 2. Nama saya Rita Oktaviani sebagai tetangga 3. Dan saya Siti Fitriani sebagai moderator. Pada suatu hari, ada satu keluarga yang terlihat seperti keluarga cemara, yang tidak pernah terlihat ada konflik sama sekali, yaitu keluarga Pak Sutrisno dan Bu Iem. Mereka belum memiliki anak karena Bu Iem mandul. Mereka terlihat seperti keluarga pada umumnya karena saling menerima kekurangan satu sama lain. Namun, ada satu kejadian di mana Pak Sutrisno merasa bosan dan kesepian karena dia tidak memiliki anak. Dia juga merasa iri kepada orang lain yang sudah memiliki anak. Pada suatu malam di mana Pak Sutrisno merasa capek karena pulang kerja. Lalu di saat di perjalanan pulang ke rumahnya, dia melihat keluarga kecil yang sedang makan di sebuah rumah makan pecel lele. Lalu setelah itu dia langsung pulang ke rumahnya dengan muka yang sangat merasa iri kepada orang lain. Setelah sampai di rumah, dia mengucapkan salam kepada istrinya. Assalamualaikum. Abang baru pulang. Makanya sih banget. Kenapa? Apa? Di sini aku masuk. Setelah itu, Bu Iem langsung pergi ke dapur untuk membuatkan segelas kopi. Lalu ia mendengar suara benda yang jatuh. Lalu dia bergegas untuk langsung keluar dan mendekati suara benda yang jatuh dengan membawa segelas kopi, dan dia berteriak. Babang kenapa? Kapan sih kita punya anak? Aku iri lihat orang-orang lain punya anak. Gimana aku iri lihat orang-orang lain sampai kapan juga tidak akan punya anak karena itu kamu mandul. Kamu gitu sih bang? Udah janji menjadi yang baik. Lalu abis pertengkaran itu, Pak Sutrisno memilih untuk pergi keluar supaya dia bisa menenangkan dirinya. Pagi pun tiba. Ibu Iem bingung kenapa Pak Sutrisno tidak ada di rumah. Dia lupa kalau semalam Pak Sutrisno keluar. Bu Iem panik, dia menelpon Pak Sutrisno tetapi tidak diangkat. Lalu ke siang harinya ada sekelompok ibu-ibu yang sedang menyantai di sebuah taman kecil. Di salah satu mereka ada tetangga Ibu Iem yang membuka pembicaraannya. Tahu nggak sih? Semalam Iem berantem sama suaminya tahu. Saya dengar kayaknya pengen punya anak tuh suaminya. Kasihan banget ya suaminya, mungkin dia iri sama orang lain karena orang lain udah punya anak. Iya kasihan ya. Mereka menggosip Bu Iem dan Pak Sutrisno karena mereka belum punya anak. Lalu di salah satu mereka melihat Pak Sutrisno dengan perempuan lain yang sedang berjalan berdua seperti pasangan kekasih. Ibu, lihat tuh Pak Sutrisno sama siapa tuh? Padahal mungkin selingkuhannya kali. Makanya kasihan orang suaminya mandul, nggak boleh gitu. Tiba-tiba tetangga 3 mengambil HP-nya lalu memotong mereka yang sedang berdua. Sampai dipakai sih, tolong dia keluar ya. Karena di sana ikut ke air. Di rumah, suaminya malah selingkuh. Pada suatu sore, Bu Iem sangat cemas karena suaminya tidak pulang sejak malam, sampai mau larut malam lagi. Dia sudah menghubunginya berkali-kali tetapi tidak pernah diangkat. Lalu dia mendapatkan telepon dari seseorang, yaitu tetangga 3. Setelah dia mendengarkan nada deringnya, dia langsung mengangkat. Halo Bu. Halo Bu, Ibu Iem lagi di mana? Saya di rumah Bu, kenapa? Suami Ibu ada di rumah. Tidak ada Bu, dari semalam belum pulang, sampai sekarang udah larut malam. Emang kenapa Bu, Ibu lihat suami saya? Emangnya ada masalah apa Bu, sampai dia tidak pulang? Biasalah Bu, saya mau ngasih tahu sesuatu, tapi saya kasihan sama Bu Iem. Ibu Iem kaget. Kenapa Bu, kasih tahu saya? Tadi saya lagi ngobrol sama Ibu. Saya lihat suami Ibu lagi jalan sama di taman. Saya juga kaget. Benar Bu. Bu Iem langsung merasa badannya lemas dan sudah tak berdaya. Suara notif
WhatsApp pun muncul dari tetangganya. Tetangganya itu mengirim sebuah foto cewek dan cowok yang sedang jalan-jalan, yaitu suami Bu Iem dan cewek lain. Bu Iem sangat bingung, dia sudah kecewa kepada suaminya, dia pun kaget kenapa suaminya bisa selingkuh di belakangnya. Esokan harinya Bu Iem terbangun dengan muka yang begitu kecewa. Dia semalam ketiduran karena dia menunggu suaminya. Ternyata suaminya pulang di saat Bu Iem sudah tertidur. Dia bangun dari tempat tidurnya, lalu dia pergi mencari suaminya. Dia tidur di mana, lalu Bu Iem melihat suaminya tidur di sofa. Dia melihat Pak Sutrisno sudah tidak ada harapan lagi. Hati kecil dia sudah sakit karena suaminya tercinta telah selingkuh dengan perempuan lain. Kenapa yang lama Alisa? Kemarin nggak pulang tidur dengan siapa? Terus kemarin jalan sama siapa? Bisa-bisanya mas kamu tinggalin aku di rumah sendirian dua malam. Enak-enak aku kan di rumah ya murahan. Ya kayaknya menurut kamu. Kamu jahat banget sih mas. Kan dari dulu kita menerima satu sama lain. Awas masih. 1 minggu kemudian Bu Iem sudah capek sama Pak Sutrisno. Dia tidak mau dijadikan istri kedua, jadi dia memilih untuk pergi keluar. Lalu dia juga mengajak salah satu pengacara. Ada keperluan apa ya Bu? Mengambil saya Bu mau bikin surat perceraian. Emangnya ada masalah apa sampai ibu membuat surat perceraian? Suami saya selingkuh Bu sama saya lain. Dia suka menghindar saya Bu, lalu suka di KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Lihat Bu pipi saya, ini pipi saya ditampar ibu sama suami saya. Sudah capek dengan semua ini. Emangnya ada masalah apa Bu sampai-sampai suami ibu selingkuh dan ibu jadi KDRT? Mandul, tidak punya anak, seterusnya. Oke Bu, ini sudah keterlaluan, nanti saya segera urus surat perceraian ini. Ya Bu, terima kasih. Sudah bisa diajak kerjasamanya. Iya Bu, saya terima ya. Esokan harinya Bu Iem bertemu dengan Pak Sutrisno di sebuah restoran dengan cewek lain, lalu dia tegur dengan surat perceraian yang sudah dibuat olehnya. Waduh, enak banget nih berdua ada istrinya di rumah gimana? Apa sih kamu di sini? Oh, aku kesini mau ngapain? Mau minta surat cerai Pak. Ya udah sih, lagian saya juga dari dulu nggak mau punya istri mandul. Oke, makasih atas waktunya, atas hinaannya, atas caci makinya. Semoga langgeng dengan cewek murahan itu. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for